kehadiran di Brawijaya Dabs hari ini untuk seperti apa? Hari ini aku mau konsultasi dan hari ini cek lab semua, cek lab lengkap dan bertemu para dokter yang akan besok operasi. Kita nggak ada operasi. Gue udah jadi kaku di kalau kayak gini. Operasi apa? Operasi apa? Milan kalau boleh tahu. Mau rekonstruksi hidung. Emang kenapa mungkin Ya, hidungnya hidungnya kenapa? Milen sekarang? Jadi hidung aku yang sekarang ini kurang proporsional, terus miring, sama lubang hidungnya beda sebelah. Makanya aku ke Dabs Brawijaya. Nah, Kamilen biasanya kan ke luar negeri. Kenapa Indonesia. akhirnya di sini juga? Di Indonesia ya. Karena ini di luar negeri, jadi aku udah nggak percaya kayaknya untuk ke luar negeri lagi. Makanya memilih yang di Indonesia karena biar lebih gampang juga dalam berkomunikasi, terus juga aksesnya lebih mudah. Emang apa masalahnya ketika operasi di luar negeri kemarin-kemarin? Banyak sih ya hal-halnya, cuman kalau misalnya di luar negeri kan dari dalam bahasa harus pakai translator, terus juga maksudnya dengan bolak-baliknya effortnya gitu. Kalau di sini kan tinggal kita bolak-balik gampang gitu dan komunikasinya lebih ini sama dokternya lebih enak. Dokter mungkin prosesnya akan seperti apa? Tindakan buat operasi. tindakannya besok. Kalau tindakannya besok dia akan jalanin general anesthesia, jadi pasti pasiennya akan tidur di ruang operasi, termasuk tergolong operasi besar ya, gitu. Jadi kita akan bersihin dulu ya kondisi hidung yang sekarang kita cek dulu, kita buka, kita bersihin dulu. Jadi kita akan ibaratnya kayak menstruktur ulang gitu. Jadi yang proporsional seperti apa, kita besok akan pakai cartilage yang diambil dari iga. Pakai tulang iga aku guys. Tapi buat hidung, bukan dibikin sop. Iya. Memang hidungnya bisa terlihat nggak sih dokter sebenarnya dari Milen sendiri backup-backupnya atau ada Permasalahannya permasalahan apa? seperti apa? Kalau misalnya kita ngeliat kayak dari sini, kalau misalnya Milen boleh miring sedikit. Nah, kayaknya proporsinya itu terlalu kaku ya. Jadi kayak segitiga banget. Lalu kalau boleh dongak, nah miring kanan kirinya. Jadi dia miring ke kiri. Jadi menyebabkan kalau foto atau tampil di depan umum, Milen jadi Nggak jatuhnya percaya itu diri. agak kurang percaya diri gitu. Jadi kita perbaikin biar lebih harmonis gitu. Biasanya penyebabnya apa sih dok? Bisa kayak gitu? Apa emang udah awalnya dari dulu setelah penyakit operasi pemain bengkok, apa emang ada penyebab lainnya? Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri banyak. Penyebabnya sendiri bisa karena implannya terlalu besar, implannya ketinggian. Terlalu Jadi tinggi gitu ya. jadi dia bisa shifting gitu, shifting miring ke kanan atau ke kiri gitu. Atau mungkin pada saat pemasangan pertamanya nggak pas gitu, jadi dia miring gitu bisa. Ya, makanya kita perlu operasi, kita buka, kita lihat juga. Mungkin juga karena struktur tulangnya yang mungkin emang sudah miring dari awal gitu ya. Nah, makanya kita harus buka, kita lihat dulu struktur di mana. Makanya kita harus perbaiki dari fondasinya dulu. Nah, itu baru kita rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan. Kalian sendiri nih mungkin jatuh hati sama Dabs itu alasannya apa sih, kayak rencana untuk rekonstruksi? Pertama pasti dari hati yang paling dalam, pasti koneksi sama dokternya dulu kalau aku. Terus kedua, banyak hasil reviewnya dari beberapa teman aku yang udah operasi di sini bagus. Bukan karena ini dokter teman aku ya, tapi emang hasilnya emang sebagus itu. Dan apalagi ini kan aku melakukan kemarin kan di negara sebelumnya operasinya di luar dan bukan di Indonesia. Jadi sekarang aku lebih memilih sekarang di Indonesia aja. Kemudian untuk hidungnya sendiri besok tetap seperti ini, apa ada perubahan kayak gimana gitu? Kalau aku serahkan ke dokter, cuman aku requestnya jangan sampai berbeda, tapi mau lebih feminim lagi dan lebih cantik. Pokoknya sesuaikan dengan dokternya juga. Nggak boleh terlalu mancung juga kan dong? Betul. Kalau di Karena sini semuanya gitu. kondisinya harus disesuaikan. Karena dengan kondisi yang tegang, terlalu mancung, terlalu tinggi juga berbahaya. Itu yang biasanya orang-orang bilang bisa akibatnya bisa jebol dan lain-lain, bolong gitu-gitu. Mungkin awalnya bisa miring, nanti kelamaan bisa kemerahan, nanti bisa lama-lama bisa bolong. Kita nggak pernah tahu. Infeksi benana. Untuk tindakannya sendiri kira-kira makan waktu berapa lama dok? Sebenarnya kalau misalnya tindakan kalau fresh ya, jadi maksudnya ini kan
ibaratnya kan kita rekonstruksi ya, estetik dan rekonstruksi kalau di sini. Jadi unsur estetiknya ada, rekonstruksi untuk memperbaikinya ada. Tapi kalau pasiennya masih baru banget rinoplasti atau operasi hidung biasanya 3 sampai 4 jam. Jadi kalau untuk Milen saya ambil 4 jam. Jadi mendingan saya lamain gitu. Nah ini lebih lama karena Kasus juga rumit. tarifnya juga Betul. ya. Jadi makanya itu pasti otomatis lebih lama. Itu berapa lama tuh sampai kembali semua? Pemulihannya ya. Kalau pemulihannya sendiri untuk operasi hidung lepas jahitan itu 1 minggu. Tapi untuk bengkaknya mereda itu akan secara bertahap. Biasanya 2 minggu, 1 bulan, sampai nanti 1 bulan setengah. Hampir dikatakan 2 bulan tuh bisa dibilang bengkak udah surut. Tapi kalau untuk hasil final pasti di bulan ke-6 biasanya. Betul. Operasi apapun itu di bulan ke-6 biasa baru kita bisa benar evaluasi oh ini hasil final ya. Tapi dari kesiapan Milen gimana nih untuk rekonstruksi ulang hidungnya besok? Karena saya udah sering operasi, jadi kayak aku merasa udah biasa sih mas. Cuman kali ini semoga yang terakhir dan hasilnya maksimal dan bagus. Dok, ini masih kadang-kadang orang ada yang pengen tapi takut harganya mahal atau gimana, bisa dibocorin nggak sih kira-kira Iya. berapa sih Tindakan yang seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya untuk tindakan akan berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau misalnya dibilang pasien pengen tapi gak berani, itu kan berarti kan kasus baru ya. Berbeda dengan Milen. Milen di sini kasusnya rekonstruksi karena kita memperbaiki dan ada sisi estetiknya juga. Jadi pasti punya Milen akan jauh lebih tinggi. Makanya kita tidak bisa bilang harga. Kenapa? Karena akan bervariatif. Tergantung nanti dari pasien itu akan konsultasi dulu. Karena kita selalu mengutamakan di sini konsultasi. Konsultasi akan disampaikan keperluan pasien, keluhan pasien seperti apa, dokter akan memberikan jawaban seperti ini, pilihannya seperti ini. Terserah pasiennya nanti akan yang enak di pasien dan kita sebagai dokter juga enak. Jadi kita mengutamakan untuk bonding sama pelayanan sama pasien pasti yang nomor 1 gitu. Nah kalau untuk Milen sendiri menghabiskan berapa? Waduh, Rahasia dong. kalau untuk Milen sendiri kita baru bisa tahu nanti pada saat total karena hari terakhir, karena kita kan nggak tahu nih kebutuhan nanti pada saat operasi perlunya apa aja gitu. Dan case-nya apa aja ya. Betul gitu. Misalnya kayak benangnya perlu berapa, ternyata dia perlu benangnya 2 roll. Kita nggak tahu yang dijahit 1 badan. tapi untuk Bercanda. untuk kecantikan nggak peduli berapa harganya, yang penting itu apa gimana? Tapi ya Apa ada budgetnya sendiri? Kalau misalnya kecantikan, maksudnya gimana mas? Buat Milen tuh Buat Milen, untuk mengeluarkan uang budget Budgetnya. untuk kecantikan diri sendiri mungkin seperti apa? Dibatasi atau Aku sih kadang harga itu nggak tergantung dengan hasilnya. Nah jadi biasanya aku tuh koneksi sama dokternya sih, antara hati ke hati gitu. Jadi makanya kalau misalkan hatinya aku klik, mau harganya murah pun kadang juga ada yang bagus, kadang ada yang mahal pun juga kadang ada yang suka lebih bagus lagi. Dan yang murah pun juga kadang, yang in the middle juga tergantung. Semua tergantung sama kitanya, kita percaya sama dokternya atau tidak. Tuh. Tapi ada mungkin kecantikan merawat sendiri gimana Kamilan? Oh, Mungkin pernah merasa insecure atau seperti apa gitu kan? Kalau merasa insecure sih enggak sih, karena aku udah melakukan beberapa kali operasi kan, juga di bagian badan, di bagian muka juga. Cuman kalau kecantikan nomor 1 karena kan aku sering tampil di publik juga untuk fashion show, acara-acara tertentu. Jadi harus kelihatan cantik dan proporsional. Mungkin kalau dokter untuk rinoplasti sendiri itu seberapa tren sih mungkin tahun ini? Sebenarnya rinoplasti apalagi kalau di negara Asia ya dokter, itu pasti akan selalu populer karena Asia sendiri itu kita mempunyai karakteristik hidungnya itu emang kecil dan pesek gitu ya, dan kita banyak kiblatnya itu ke orang-orang yang bule atau yang Middle East. gitu. Jadi keinginan untuk punya hidung yang mancung itu tinggi di Asia, bahkan di Indonesia juga. Jadi saya rasa akan selalu menjadi tindakan yang populer di Indonesia. Populer karena hidung itu termasuk area sentral kan. Ya, Hidung sama mata populer banget, apalagi di tas Asia yang seperti Dokter Yo bilang gitu. Dan apalagi banyaknya kultur dari Korea, kultur-kultur Thailand yang masuk, akhirnya menyebabkan orang tuh makin
mau dong gitu, cobain, mulai itu tanya kanan kiri gitu. Negara-negara lain ya dok. Iya. Nah, Kayak hidung mau buka Brawijaya nih. Adab sendiri apa aja sih selain itu? Mungkin bisa dijelasin. Kalau Brawijaya Adab sendiri sebenarnya kita ngelakuinnya semua. Jadi bahkan karena kita berdirinya di rumah sakit, jadi kita itu sesuai dengan nama kita yang kita pegang, kita bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Jadi kita ada estetiknya, ada rekonstruksinya. Rekonstruksinya itu biasanya seperti kelainan kongenital. Biasanya kalau misalnya contoh saja bayi lahir ada bibir sumbing, itu termasuk dalam rekonstruksi dari bedah plastik. Tapi kalau estetiknya kita semua mulai dari wajah, mata, hidung, brow lift, face lift, neck lift, payudara, daerah kewanitaan, bahkan untuk pria maskulin makeover itu juga ada. Terutama di sini kita di Rumah Sakit Brawijaya pun juga ada program buat mami makeover. Jadi setelah melahirkan, jadi kita makeover lagi gitu, maminya. Langsing. Biar harmonis lagi. Betul. Kamilen, apakah ini operasi hidung terakhir buat Kamilen atau seperti apa? Ini ada diubah lagi. Ini insya Allah yang terakhir dan jangan lagi kalau bisa. Amin. Itu harapannya Doain juga aja. ya. Doain. Ini bukan di operasi hidung yang terakhir. Sesuai harmonis, menekan. sesuai keinginan Iya. Kamilen. Tuh. Dari Kamilen sendiri mungkin ada support orang terdekat mungkin seperti apa untuk melakukan operasi? Support pasti dari Bunda, dari Aura. Kayak kemarin event ban sering banget komen kayak, Dek, hidungnya kemancungan, lubang hidungnya beda. Terus buat aku jadi insecure, tapi kemarin aku bilang sama kakak, terus mama juga, keluarga, teman-teman dekat, aku telepon kayak, ini aku mau operasi nih, ya benerin deh hidungnya secepatnya. Dan akhirnya support dari teman, support dari ini, pengen lihat hasilnya terus besok ya. Iya. Insya Allah kalau udah lihat hasilnya pasti pada mau kesini. Kenapa pengen ini yang jadi terakhir Kamilen? Capek mbak, operasi terus loh. Ya apalagi kalau operasinya itu di satu area hidung Betul, aja. kayak hidung terus. Iya. Sebenarnya ini ya resiko sebenarnya. Resiko. Karena apa? Karena pasti nanti jaringan parut atau scar yang terbentuk juga nggak bagus gitu. Udah nggak virgin lagi hidungnya. Iya. Itu kan Kamilen berhubung masa pemulihan yang lama itu kan berarti Kamilen tuh udah ngambil job-job yang ada untuk kedepannya. Kebetulan ya aku ngambil karena puasa juga, jadi istirahat di rumah, jadi sekarang recovery full. Oke, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan Kamilen dan juga dokter terkait operasi ini? Mungkin dokter Kalau dari kita sih kita berharap semoga semuanya berjalan lancar, Amin. operasinya baik dan selesai tepat waktu. Untuk hasilnya sendiri pastinya harmonis. Amin. Untuk Kamilennya juga suka, tapi kondisi hidung yang aman, cantik dan baik, proporsional untuk Kamilen. Terima kasih dokter. Ya pokoknya terima kasih yang udah support semuanya. Terima kasih juga dokter Timothy dan dokter dan Debs Brawijaya. Doain semoga besok lancar operasinya. Alright.